Lihat-lihat di marketplace ternyata untuk preamp gitar akustik seperti ini ada yang harganya murah ya. Jadi ini harganya 53.000. Suaranya seperti apa ya? Nanti saya akan coba. Jadi ini sudah lengkap ya, sudah ada piezo lidi atau spool lidinya. Terus kemudian ada kayak semacam ini biar nanti kabelnya tidak berserakan ya. Jadi ini sudah ada baterainya juga, sudah include baterai. Harga 53.000 sudah include baterai seperti ini ya. Untuk baterainya baterai kotak 9 volt ya. Oke, kita akan coba sebelum kita pasang kita akan cek apakah ini normal tidak. Tapi sebelumnya kita cek baterainya ya. Nah, ini ada tombol untuk ngecek baterai. Kalau ini masih nyala tandanya bisa atau baterainya masih ya. Sebelum kita cek pastikan untuk amplinya ini mati ya. Jadi sebelum kita colokkan seperti ini biar mbak jedak biar seperti itu ya. Jadi kita perlu matikan dulu semua, terus kemudian di piezonya kita colokkan atau preamp atau splidinya, dan untuk volumenya kita nolkan juga. Setelah itu kita akan coba cek, kita akan nyalakan ya sambil nanti kita akan pukul-pukul bagian piezonya itu. Oke, ini sudah ini belum nyala ya karena memang belum di on kan. Nah ini sudah terdengar sepertinya normal ya. Nah, suaranya jelas ya, duk 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 seperti itu. Ini tandanya normal ya. Ini juga kita cek-cek untuk preampnya bisa berfungsi dengan baik ya. Ini coba kita akan ketok-ketok seperti ini dan kita angkat untuk low-nya. Nah, ini duk 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 seperti itu. Nah, normal ya. Terus ini mid-nya ya ini seperti ini. Terus high-nya ya ini sudah lumayan sih suaranya, tapi kita coba nanti pasang di gitar seperti apa hasilnya. Oke, saya akan pasang untuk preampnya di gitar ini ya. Saya sudah beli lama sekali merek Scorpion. Kalau nggak salah Scorpion ya, saya lupa udah lama sekali. Ini kebetulan kondisinya masih bagus dan kita nanti akan pasang untuk preampnya ini di sini ya, karena memang bentuk preampnya itu kan sudah mengikuti arah lekukan gitarnya. Jadi sebelumnya kita akan paskan dulu ya, geser-geser di mana lokasinya yang paling tepat. Nah, sepertinya di sini ya. Nanti kita akan tandain di bagian ini, terus nanti kita lubangin. Sebelumnya saya kasih isolasi kertas seperti ini biar nanti waktu gambar-gambar lebih enak ya. Ini saya percepat aja. Nah, kalau udah seperti ini kita akan coba paskan lagi untuk preampnya. Posisinya kemudian kita akan tandai menggunakan pensil ya. Nah, ini sebentar. Nah, lebih baik kita bikin mal-malan seperti ini ya, biar nanti gambarnya lebih enak. Jadi ini saya bikin dari kertas ya, kertas atau kardus ya, bebas aja sih. Seperti ini digambar, dipaskan seperti ini nanti diblat ke gitarnya ya. Nah, seperti ini nanti. Oke, tapi ini perlu kalian perhatikan sebenarnya ada lekuk-lekuannya. Ini kalau lebih bagus, kalau mau pengen rapi ya dibikin biar lebih presisi ya. Tapi ini gambarnya sudah terlanjur seperti ini. Tapi nggak masalah kalau misalkan tidak ada atau lurus saja nggak masalah sih. Oke, ini sebelumnya kita tandai dulu menggunakan pensil. Biar nanti kita tidak salah waktu ngelubangin ya. Nah, ini kita tandain dulu seperti ini. Ya, ini dikira-kira dulu ya. Bagian tepi luarnya seperti ini, kemudian kita jorokkan atau kita kurangi sedikit masuk ya. Nah, seperti ini. Biar lurus pakai sikon seperti ini. Karena nanti kan untuk preampnya itu kan ada kayak menjorok ke dalam ya. Jadi biar nanti untuk bautnya. Oh ya, tapi sebelum kalian lubangin kan perlu cek ya untuk bagian ini apakah ada kayu-kayu atau tidak. Kalau misalkan dipastikan tidak ada kayu yang menghambat ya, berarti memang fix bisa di situ ya. Nah, ini sepertinya fix ya, bagus, ini tinggal di lubangin saja. Cara ngelubanginya sebenarnya mudah ya, pakai cutter pun juga bisa. Tapi ini sebelum kita cutter kita gambar dulu ya di blat seperti ini. Ini lebih enak ini seperti ini kalau membuat mal-malan seperti ini akan lebih mempermudah ya untuk pembentukannya. Tadi kayaknya satu bagian ini ya, satu bagian ada yang kurang masuk ya. Nanti kita akan gambar manual saja.
Nah, sepertinya yang ini ya. Nah, ini kita jorokkan masuk sedikit biar lebih oke sih. Nah, oke. Kalau sudah kita akan perjelas gambarnya, kemudian kita akan lubangin ya. Kalau pakai cutter, tapi usahakan pakai cutter yang benar-benar tajam ya, yang ujungnya itu masih lancip jadi lebih mudah. Tapi karena saya ini punya mata potong, jadi saya akan gunakan mata potong pakai gerinda ya. Nah, seperti ini tinggal pakai penggaris atau seenaknya saja sih karena itu kan sudah digambar. Intinya jangan sampai melebihi dari gambar ya. Oke, karena saya punya alat seperti ini saya akan lubangin menggunakan alat seperti ini lebih mudah. Tapi hati-hati ya. Oke, mungkin ini saya skip saja karena ternyata video selanjutnya itu malah kepotong jadi nggak bisa full ngeliatin waktu ngelubang ya. Pada intinya ini dilubangin seperti ini sampai terbentuk dan preampnya bisa masuk ya. Nah, ini setelah jadi ini seperti ini sudah masuk ya. Tadi memang videonya ada yang kepotong. Setelah preampnya masuk, kita belum selesai ya. Kita harus melubangin bagian untuk jacknya. Nah, kalian bisa pakai obeng bisa kalau nggak ada bor. Karena saya punya bor ya, saya pakai bor saja. Intinya biar untuk jack female-nya ini bisa masuk ya. Nah, ini saya bor seperti ini saja. Lubangnya jangan sampai terlalu besar, dikira-kira saja. Yang penting untuk jack female-nya bisa masuk ya. Oke, ini seperti ini dan saya sarankan jangan terlalu di bawah ya. Karena kalau misalkan terlalu ke bawah nanti waktu gitarmu kamu taruh di bawah itu nanti jacknya mentok ya. Jadi lebih baik sedikit ke atas ya seperti ini. Ini sudah pas sekali. Biar nanti kalau misalkan tidak ada stand ditaruh di bawah itu kabelnya tidak mentok. Nah, ini sudah pas ya seperti ini. Ini kita tinggal dulu terus kita akan pasang untuk piezonya atau stick spool sticknya di bagian nut ini ya. Jadi untuk gitar itu kan ada nutnya, nanti bagian piezonya ini dipasang di bagian nut apa ya namanya ya, nut gitar atau nut ya. Nah, seperti itu. Ini nanti kita lubangin seperti ini tapi kita tandai ya untuk kabelnya biar pas. Nah, sepertinya ini sudah. Oke, ini di sini kita nanti lubangin. Karena untuk nutnya itu ketambahan piezo ini ya. Jadi untuk nutnya nanti saya akan perpendek karena nanti kalau tidak dipendekkan terlalu tinggi ya nanti untuk senarnya. Nah, ini kita akan lubangin. Saya menggunakan mata bor ya karena saya punya bor. Jadi pakai obeng kecil bisa sih. Disesuaikan saja. Yang penting untuk kabelnya itu bisa masuk. Karena itu kan ada jack kecil ya, jack berapa itu 3,5 atau berapa ya? Jack kecil intinya bisa masuk ke situ. Oke. Kalau sudah seperti itu, piezonya atau spool sticknya itu kita masukkan dan kita pasang untuk nut gitarnya ya. Oke, ini sudah. Terus kita siapkan nutnya. Nah, ini seperti yang saya infokan tadi, ini terlalu tinggi ya. Jadi ini akan saya amplas biar lebih pendek, biar nanti untuk senarnya tidak terlalu tinggi ya. Karena saya tidak begitu suka kalau terlalu tinggi. Oh ya, ini sebelumnya, ini kan jack dari piezo yang tadi. Ini kita colokkan ke preampnya seperti ini. Oke, ini sudah nyolok ya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk nutnya. Nah, untuk cara memendekkannya bisa diamplas. Pada intinya untuk bagian bawah ini pastikan rata ya. Diamplas seperti ini atau dipotong pakai gerinda ya bisa sih kayaknya. Nah, ini yang sabar aja disesuaikan dengan keinginan kalian ya untuk tingginya. Nah, selanjutnya karena tangan saya tidak bisa masuk, jadi saya minta bantuan bocil ya. Ini masukkan untuk jack female-nya tadi. Nah, ini seperti ini. Terus kita pasang murnya dan pastikan kencang ya menggunakan tang. Ya kalau misalkan tangannya terlalu besar memang nggak bisa. Tapi kalau bocil bisa sih itu aman ya. Oke, ini sudah.
kencang nanti bisa dicolokkan di situ ya. Oke, ini untuk paket pembelian lainnya ini ada semacam apa ini ya? Ini untuk anggap aja ini bracket ya, bracket kabel biar tidak begitu bercacar kabelnya atau rapi ya. Intinya seperti ini. Kemudian nanti untuk double tipnya kita akan lepas dan tempelkan. Nah, ini kabelnya sudah menjadi satu seperti ini. Isolasi bolak-baliknya dilepas dan ditempelkan biar kabelnya tidak begitu kelihatan dari luar. Posisinya bebas ya. Terserah kalian, yang penting tidak kelihatan untuk kabelnya. Tapi sebenarnya kelihatan pun juga nggak masalah sih. Oke, ini sudah ya seperti ini. Terus nutnya tadi sudah saya pasang, sudah saya sesuaikan untuk tingginya. Dan ini tinggal memasang senar saja. Ini senarnya saya ganti baru semua. Terus hasilnya seperti apa kita akan coba. Nah, untuk preampnya saya flatkan seperti ini ya, atau posisinya seperti ini. High mid low-nya di posisi tengah ya. Suaranya seperti ini. Silahkan kalian dengar. Suara low-nya saya akan besarkan, kita lihat apakah normal atau tidak. Nah, ini sepertinya normal ya, karena sudah ada suara duk 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 duk, jadi seperti bassnya besar ya. Jadi untuk tombol atau fungsi fader dari low-nya normal ini. Terus kemudian kita coba yang mid. Nah, ini suaranya juga berubah ya. Jadi untuk fader dari mid juga normal. Terus yang high. Nah, ini high-nya juga normal ya. Dari uji coba yang saya lakukan, saya menemukan kelemahan dari produk ini. Jadi untuk senar nomor 2 ini suaranya paling kecil dibandingkan senar-senar yang lain ya. Dan untuk senar nomor 1 suaranya cenderung paling kencang. Saya menduga untuk kelemahan ini berasal dari piezo atau stick yang lidinya ya. Jadi mungkin untuk stick lidinya ini kurang bagus. Karena untuk nutnya itu sudah saya pastikan rata ya. Jadi saya mengambil kesimpulan permasalahannya itu berada pada stick lidi itu. Tapi untuk produk ini dengan harga segitu ya cukuplah layak untuk dibeli. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.